Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar. Halo semuanya, apa kabar? Senang bertemu kalian kembali bersama saya, Rahmawati. Untuk kali ini, kita akan membahas materi IPS kelas 8 semester genap bab 4, perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dan tumbuhnya semangat kebangsaan. Dengan tema perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Tujuan pembelajaran kali ini, setelah proses belajar mengajar, diharapkan siswa dapat menganalisis perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Sebelumnya, saya akan memberi kalian pertanyaan. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar ini adalah perkebunan besar-besaran yang terjadi di Sumatera. Sejak kapan perkebunan besar-besaran ini terjadi? Ya, perkebunan besar-besaran mulai dikenal masyarakat Indonesia pada masa penjajahan Barat terjadi di Indonesia. Sekarang marilah kita masuk ke materi inti tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada masyarakat semasa penjajahan kolonial Barat di Indonesia. Perhatikan materi berikut ini. Ada beberapa perubahan yang terjadi pada masyarakat saat masa kolonial Barat. Di antaranya, perluasan penggunaan lahan dan pengenalan tanaman baru, persebaran penduduk dan urbanisasi, penemuan tambang-tambang, transportasi dan komunikasi, perkembangan kegiatan ekonomi dan mengenal uang, perubahan dalam pendidikan, perubahan dalam aspek politik, serta perubahan dalam aspek budaya. Saya akan mulai tentang perluasan penggunaan lahan dan pengenalan tanaman baru. Pemerintah kolonial Barat mengenalkan berbagai tanaman andalan ekspor yang membutuhkan penggunaan lahan besar-besaran. Tanaman baru tersebut seperti tebu, teh, tembakau, merica, kopi, kayu manis, dan lain-lain. Hal ini sangat bermanfaat bagi pengembangan pertanian dan perkebunan di Indonesia. Belanda juga mengenalkan teknologi dalam pertanian dan perkebunan, di antaranya sistem irigasi untuk pertanian dan perkebunan. Selanjutnya, persebaran penduduk atau transmigrasi dan urbanisasi. Tujuan utama transmigrasi pada masa tersebut adalah untuk menyebarkan tenaga kerja murah di berbagai perkebunan di Sumatera dan Kalimantan. Daerah yang awalnya hutan belantara menjadi ramai dan gemerlap, bahkan berkembang menjadi kota-kota. Persebaran penduduk Indonesia tidak hanya di lingkungan nasional saja, tetapi juga lintas negara. Kita bisa melihatnya dari negara Suriname di Amerika Latin. Di sana banyak terdapat warga keturunan suku Jawa. Yang ketiga, penemuan tambang-tambang. Pembukaan lahan pada masa kolonial Barat juga dilakukan untuk pertambangan minyak bumi, batu bara, dan logam. Pembukaan lahan untuk pertambangan ini terutama terjadi pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Berikutnya, transportasi dan komunikasi. Pada zaman penjajahan Belanda, banyak dibangun jalan raya, rel kereta api, dan jaringan telepon. Pembangunan berbagai sarana transportasi dan komunikasi tersebut mendorong mobilitas barang dan jasa yang sangat cepat. Di satu sisi, pembangunan tersebut menimbulkan kesengsaraan rakyat, terutama akibat kerja paksa. Namun di sisi lain, pembangunan jalur tersebut mempermudah jalur transportasi dan komunikasi masyarakat Indonesia, khususnya di Jawa. Sekarang tentang perkembangan kegiatan ekonomi. Pembukaan berbagai perusahaan masa penjajahan telah melahirkan berbagai jenis pekerjaan dalam bidang yang berbeda. Sebagai contoh, misalnya kuli-kuli perkebunan, mandor, dan administrasi di berbagai perusahaan pemerintah ataupun swasta. Kegiatan ekspor-impor juga mengalami kenaikan signifikan pada masa penjajahan Barat. Mengenal uang. Pada masa kekuasaan kolonial Barat, uang mulai dikenal sebagai alat pembayaran jasa tenaga kerja.
Keberadaan uang sebagai barang baru dalam kehidupan masyarakat menjadi daya tarik tersendiri. Masyarakat mulai menyenangi uang karena dianggap lebih mudah digunakan. Perubahan dalam bidang pendidikan. Pada masa pemerintahan kolonial Barat di Indonesia, sekolah dibedakan menjadi dua golongan, yakni sekolah untuk bangsa Eropa dan sekolah untuk penduduk pribumi. Hal ini mendorong lahirnya berbagai gerakan pendidikan di Indonesia. Taman Siswa yang berdiri di Yogyakarta merupakan salah satu pelopor gerakan pendidikan modern di Indonesia. Sekolah-sekolah yang dipelopori berbagai organisasi pergerakan nasional tumbuh pesat pada awal abad ke-20. Pada masa penjajahan Belanda juga telah berkembang perguruan tinggi seperti Institut Teknologi Bandung atau ITB dan Institut Pertanian Bogor atau IPB. Selanjutnya perubahan dalam aspek politik. Para penguasa kerajaan di masing-masing daerah menjadi kehilangan kekuasaannya dan digantikan dengan kekuasaan pemerintah kolonial Barat, yaitu pemerintah Hindia Belanda. Penguasa berganti sebutan, bukan lagi raja dan sultan, tetapi dikenal gubernur jenderal, residen, bupati, dan seterusnya. Pemerintah Hindia Belanda yang terpusat menyebabkan hubungan yang erat antara rakyat Indonesia dari berbagai daerah. Muncul perasaan senasib dan sepenanggungan dalam bingkai Hindia Belanda. Yang terakhir, perubahan dalam aspek budaya. Kebiasaan dansa dan minum-minuman yang dikenalkan para pejabat Belanda berpengaruh pada perilaku sebagian masyarakat Indonesia. Kalian juga masih dapat menelusuri bahasa-bahasa Belanda yang berpengaruh dalam kosakata bahasa Indonesia. Pengaruh kolonial yang lain adalah penyebaran agama Kristen di Indonesia. Masa penjajahan Belanda berpengaruh terhadap teknologi dan seni bangunan di Indonesia. Banyak kantor pemerintah dengan seni bangunan dengan gaya Eropa. Sekarang kita akan membahas tentang perubahan yang terjadi di masyarakat pada masa penjajahan Jepang. Perhatikan materi berikut ini. Perubahan masyarakat pada masa pendudukan Jepang meliputi perubahan dalam aspek geografi, aspek ekonomi, pendidikan, budaya, dan aspek politik. Saya akan mulai dengan perubahan dalam aspek geografi. Migrasi atau perpindahan penduduk terjadi terutama untuk mendukung perang Jepang menghadapi sekutu. Banyak rakyat Indonesia yang ikut dalam Romusa ataupun membantu pasukan Jepang di beberapa negara Asia Tenggara. Sebagian dari mereka tidak kembali atau tidak diketahui nasibnya. Selanjutnya perubahan dalam aspek ekonomi. Sistem ekonomi perang Jepang membawa kemunduran dalam bidang perekonomian di Indonesia. Tanaman jarak dikembangkan sebagai bahan produksi minyak yang dibutuhkan sebagai mesin perang. Putusnya hubungan dengan perdagangan dunia mempersempit kegiatan perekonomian di Indonesia. Wajib setor padi dan tingginya pajak pada masa pendudukan Jepang menyebabkan terjadinya kemiskinan yang luar biasa. Sekarang tentang perubahan dalam aspek pendidikan. Kegiatan pendidikan dan pengajaran mengalami penurunan. Tradisi budaya Jepang dikenalkan di sekolah-sekolah mulai dari tingkat rendah. Para siswa harus digembleng agar bersemangat Jepang atau Nippon Seishin. Para pelajar juga harus menyanyikan lagu Kimigayo, lagu kebangsaan Jepang, dan lagu-lagu lain, menghormati bendera Hinomaru, serta melakukan gerak badan Taiso dan Seikere. Selanjutnya, aspek budaya. Jepang berusaha menjepangkan Indonesia. Ajaran Shintoisme diajarkan pada masyarakat Indonesia. Kebiasaan menghormati matahari dan menyanyikan lagu Kimigayo merupakan salah satu pengaruh pada masa pendudukan Jepang. Pengaruh budaya ini menimbulkan perlawanan di berbagai daerah. Perkembangan bahasa Indonesia pada masa pendudukan Jepang mengalami kemajuan. Pada tanggal 20 Oktober 1943, atas desakan dari beberapa tokoh Indonesia, didirikan Komisi Penyempurnaan Bahasa Indonesia. Yang terakhir, perubahan dalam aspek politik.
Jepang berusaha mendapatkan dukungan rakyat dan tokoh-tokoh Indonesia. Akibatnya, menimbulkan beragam tanggapan dari para tokoh pergerakan nasional. Kelompok pertama adalah kelompok yang masih mau bekerja sama dengan Jepang, tetapi tetap menggelorakan pergerakan nasional. Para tokoh ini adalah mereka yang muncul dalam berbagai organisasi bentukan Jepang. Adapun kelompok kedua adalah mereka yang tidak mau bekerja sama dengan pemerintah Jepang dan melakukan gerakan bawah tanah. Pada akhir masa pendudukan Jepang, terjadi revolusi politik di Indonesia, yakni kemerdekaan Indonesia. Sekarang saatnya kita latihan. Perhatikan lembar kerja peserta didik berikut ini. Penjajah mengenalkan banyak hal-hal baru bagi Indonesia yang membuat terjadi perubahan pada masyarakat. Tuliskan dalam tabel berikut ini tentang perubahan-perubahan tersebut, baik pada masa penjajahan bangsa Barat maupun pada masa penjajahan Jepang. Kalian sudah belajar, bukan? Apa saja yang telah kalian peroleh dari belajar hari ini? Bagian mana yang masih membingungkan kalian? Teruslah belajar sehingga kalian bisa lebih paham. Pada masa dijajah, masyarakat Indonesia dikenalkan dengan pengetahuan-pengetahuan yang sebelumnya belum pernah didapat. Tetapi, hidup di masa penjajahan memberikan penderitaan yang luar biasa bagi rakyat Indonesia di berbagai bidang. Kita bersyukur masa tersebut sudah lewat. Sekarang saatnya kita terus belajar, bekerja, dan berkarya untuk membangun bangsa Indonesia tercinta ini. Demikianlah materi tentang perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Semoga bermanfaat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar. Sampai jumpa.